Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Dan kita kembali disapa oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Imamat 19 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ketika disakiti, dijahati, atau diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, manusia cenderung untuk melakukan pembalasan ataupun menyimpan dendam di dalam hati. Dan ketika ada waktu yang tepat, akan dilampiaskan. Dendam berarti menyimpan akar pahit, sakit hati, dan juga kebencian terhadap orang lain. Semakin lama dendam berdiam di dalam hati, maka pikiran akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Dendam juga berarti belum bisa mengampuni. Salah satu pemicu kerusakan hubungan yang dulunya harmonis di antara sesama adalah dendam dan kebencian. Yang sesungguhnya kebencian tidaklah baik untuk dipelihara. Semampu kita harus membuang yang namanya kebencian dari dalam hidup kita. Di dalam nats ini juga dibicarakan tentang berterus terang dalam menegur sesama. Berbicara soal menegur terkadang sangat sulit dilakukan karena dua respon orang ketika ditegur. Yang pertama, menerima teguran lalu memperbaikinya. Yang kedua, menolak karena merasa diri paling benar dan bahkan dijawab dengan ketus. Misalnya, urus diri sendiri saja, atau introspeksi diri sendiri saja, dan lain sebagainya. Akhirnya banyak orang yang memilih untuk diam, karena takut dengan jawaban yang membuat tersinggung dan bahkan sakit hati. Padahal firman Tuhan mengatakan, jika kita menemukan kesalahan, tapi tidak menegurnya, itu adalah dosa. Tetapi hal yang sangat perlu diketahui, ketika kita menegur adalah harus menegur dalam kasih, bukan menghakimi. Dan si penegur juga harus menyadari bahwa hidupnya tidaklah sempurna. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mau menegur adalah janganlah menegur di depan orang-orang banyak atau halayak ramai, karena itu sama saja mempermalukan. Tetapi ajaklah berbicara dengan empat mata dan beritahu di mana letak kesalahannya. Tegurlah saat kita menemukan sifat sesama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi tolak ukur. Bukan kebenaran yang sesuai dengan yang kita pikirkan atau kita mau. Pernahkah Anda menegur atau ditegur orang lain? Jika pernah ditegur, pahamilah dan syukurilah karena masih ada yang peduli denganmu. Dan saat menegur, kita juga harus mengingat bahwa kita manusia yang biasa yang tidak lepas dari berbagai kesalahan. Pada kalimat terakhir di dalam nats ini dikatakan, janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Artinya jangan karena perilaku orang lain terhadap kita menjadikan dosa kita semakin banyak dan bertambah. Maka kita disarankan untuk mengampuni dan menguasai diri. Mengampuni saat bertemu dengan kesalahan dan menguasai diri saat kita disakiti oleh orang lain. Oleh karena itu, buanglah kebencian dan saling menegurlah di dalam kasih.
Amin, kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan untuk hari ini, untuk sapaan firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami menegur di dalam kasih, untuk kami membuang kebencian dan membuang rasa dendam dari hati kami. Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan firman-Mu, supaya firman-Mu senantiasa menjadi terang dan menjadi pelita, menjadi arah di dalam hidup kami. Tuhan, berkati orang-orang yang mendengarkan firman-Mu ini, berikan kekuatan, Engkau yang menyertai setiap langkahnya, Engkau yang campur tangan dalam segala aktivitas dan pekerjaannya. Berkati keluarganya Tuhan dan juga segala harapannya. Tuhan juga memberkati bangsa ini, bawa ke jalan yang Kau kehendaki ya Tuhan. Dalam satu hari ini kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, dan dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ini doa kami Tuhan, dan terpujilah nama-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.